Hari ini saya akan mengkhotbahkan satu tema di dalam kitab Korintus, yaitu tentang perpecahan jemaat yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Mari kita melihat di dalam kitab 1 Korintus di pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama di ayat yang ke-12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, saudara perhatikan 4 golongan ini nanti akan menciut menjadi 2 golongan. Perhatikan di pasal yang ketiga, di ayat yang keempat. Pasal ketiga ayat keempat, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Perhatikan di sini dia tidak singgung golongan Kefas maupun golongan Yesus atau golongan Kristus. Berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Kalau kita lihat secara urutan yang terpenting, mestinya Yesus atau Kristus yang paling penting. Aku dari golongan Kristus itu yang harus nomor 1. Lalu secara senior, maka golongan Kefas harus menduduki posisi yang kedua, karena Petrus yang berkhotbah di hari Pentakosta sebelum yang lain-lain berkhotbah. Maka Kefas menduduki posisi kedua, lalu secara senior, maka Paulus yang ketiga. Karena misi Paulus waktu mulai gerak, nanti baru muncul Apolos. Apolos yang paling akhir. Tetapi di dalam kitab 1 Korintus, kita lihat urutannya terbalik. Paulus dulu, lalu Apolos, baru Kefas, lalu Yesus yang ditaruh di paling akhir. Dari sini kita menemukan ada kesalahan yang sangat besar di dalam jemaat Korintus, adalah sudah tidak meninggikan Kristus. Nanti kita akan melihat bukti-buktinya di dalam penjelasan ini. Mereka sudah tidak meninggikan Kristus, dan golongan Kristus waktu ditaruh di paling bawah, bukan golongan ini yang paling sedikit, tetapi sebetulnya ada masalah dengan kristologi dan masalah tentang kasih kepada Kristus dan kasih kepada domba-domba Kristus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan di 1 Korintus pasal yang ketiga, mendadak menciut menjadi 2 golongan yang disinggung, yaitu golongan Paulus dan golongan Apolos. Nah, untuk memahami bagian ini, kita akan melihat di dalam kitab Kisah Rasul di pasal yang ke-18. Kisah Rasul pasal ke-18 ini mencatat perjalanan misi Paulus, dan misi Paulus yang kedua akan berakhir di Antiokhia. Jadi waktu itu Paulus sudah ada di Athena, lalu Paulus menuju ke bawah, yaitu ke wilayah Achaia atau ke Korintus. Di Korintus itulah dia nanti bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Misi Paulus yang kedua ini adalah misi yang sangat penting, karena di misi inilah berkumpul pasukan dia yang tidak terduga. Ada Priscilla dan Aquila, orang awam, suami istri, yang mempunyai pengertian firman melampaui Apolos, sehingga bisa koreksi Apolos. Meskipun banyak hal yang mereka pasti kalah sama Apolos, tapi prinsip penting tentang kristologi mereka menguasai, dan merekalah yang mengajari Apolos. Lalu kita melihat di misi Paulus yang kedua ini, ada Timotius bergabung di dalamnya, yaitu di Kisah Rasul 16, lalu nanti Lukas bergabung juga di dalam grup ini. Lalu nanti ada Silas juga masuk ke dalamnya. Jadi di misi yang kedua, ada Paulus, ada Timotius, ada Silas, lalu nanti muncul Priscilla, Aquila, lalu peralihan misi 2 ke 3, di situ kita lihat peranan Apolos yang sangat-sangat penting. Nah, di misi yang kedua ini, Paulus sudah tiba di Athena, lalu dia turun ke Korintus, dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila, dan saat itu pelayanan dia begitu luar biasa, tetapi ada yang tidak senang, dan dia memutuskan untuk pergi ke bangsa-bangsa yang lain. Tuhan tidak izinkan dia pergi, dan akhirnya dia harus stay 1,5 tahun. Nah, ini pendahuluan yang sangat penting, karena Pauluslah yang menanam benih,
untuk jemaat Korintus ini. Dan 1,5 tahun dia stay di kota yang dia sudah mau tinggalkan. Ini beban yang sangat berat karena kota itu sudah menolak dan dia sudah katakan dan sudah kebaskan debu. Dia akan pergi ke bangsa-bangsa lain, tapi Tuhan bilang jangan takut dan jangan diam. Ini dua kalimat yang sangat menarik di dalam misi. Jangan takut, lalu jangan diam. Banyak yang tidak takut, tapi diam. Banyak yang diam, tapi penakut. Jangan takut dan jangan diam, dan teruslah memberitakan Injil di sini. Dan Paulus komit, karena ini panggilan dari Tuhan, maka dia bernasar di Korintus, dan dia tidak potong rambut selama 1,5 tahun. Maka setelah dari Korintus, setelah masa nasar sudah selesai, dia mempunyai rencana dia akan kembali ke Syria, akan kembali ke titik poskonya yaitu Antioquia. Dan perjalanan dia menuju ke Antioquia, dia pergi ke Kenkrea, karena Kenkrea adalah kota pelabuhan. Disitulah dia potong rambut, karena masa nasar sudah selesai. Dari Kenkrea dia melalui jalur laut, lalu dia menuju ke Efesus. Komentator mencatat Paulus selama pelayanan dia pernah tinggal di Efesus kira-kira 3 tahun. Jadi perhatikan, dari Korintus nanti dia akan tiba di Efesus. Di Korintus 1,5 tahun, total di Efesus dia pernah melayani 3 tahun. Oleh sebab itu, Paulus sangat terkenal di Korintus dan Paulus sangat terkenal di Efesus. Dari Efesus nanti dia melalui jalur air, dia menuju ke Kaisarea Maritima, dari situ nanti dia naik lagi ke atas menuju ke Antioquia. Selesailah misi Paulus yang kedua itu. Jadi kita melihat jemaat Korintus yang dipengaruhi oleh Paulus, dan Paulus mengatakan dia sudah membaptis orang dan dia pelayanannya sudah begitu diterima baik, yang awalnya ditolak, lalu akhirnya jemaat Korintus, jemaat yang memecahkan rekor, yang mempunyai karunia terbanyak, jemaat yang disebut orang-orang kudus, dan jemaat yang luar biasa banyaknya, dan mereka adalah orang-orang sekaligus menjadi orang Kristen, sekaligus adalah manusia duniawi. Saudara perhatikan di kitab 1 Korintus, Paulus meliskan masalah mereka. Di liskan yang pertama adalah perpecahan jemaat. Padahal di jemaat Paulus, di jemaat Korintus itu ada masalah percabulan, masalah wanita, lalu masalah perjamuan kudus, lalu masalah siapa yang lebih rohani dan yang tidak rohani. Yang kawin tidak rohani, yang tidak kawin dia rohani. Inti dari perpecahan ini adalah kurangnya kasih. Tidak ada kasih, maka yang satu merasa dirinya lebih daripada yang lain. Waktu menilai orang kawin, berarti kau kalah sama yang tidak kawin. Yang tidak kawin lebih. Yang bisa mendapatkan wahyu-wahyu, pengalaman supranatural, rohanimu lebih baik daripada yang lain. Sudah tidak ada kasih, maka terjadi pengkotak-kotakan. Lalu perjamuan kudus, yang orang kaya lu boleh makan duluan, yang miskin kau belakangan, kau makan yang sisa-sisa. Ada pembedaan-pembedaan, yang berkata-kata yang bahasa roh, dia dianggap lebih tinggi, yang lain tidak. Paulus berkata, yang paling tinggi adalah kasih. Maka kita lihat inti yang sangat besar di dalam jemaat Korintus adalah waktu terjadi perpecahan, ini adalah bukti sudah tidak ada kasih. Nanti Paulus akan menjabarkan bukti mereka sudah menurunkan posisi Kristus, bukan lagi yang tertinggi, karena hikmat manusia menjadi yang tertinggi dan pengalaman manusia menjadi yang tertinggi itu. Nah, perhatikan Paulus sudah menjadi orang penting di Korintus, maka tidak heran muncul golongan daripada Paulus. Kalau Paulus sudah diterima di satu tempat, banyak orang yang sudah pro kepada dia, maka secara manusia, kalau ada orang lain yang datang, lalu mulai ada kelompok yang suka kepada orang yang baru, biasanya orang lama itu gelisah dan orang lama itu mulai menyusun semua strategi. Nah, perhatikan rohani dari Paulus ini luar biasa. Paulus adalah pemimpin yang bukan manusia duniawi. Waktu dia menilai jemaat Korintus, kamu ini ada perpecahan,
berarti kamu ini manusia duniawi. Kalau dia sendiri ada perpecahan dengan Apolos, dia sendiri manusia duniawi. Dia mengatakan jemaat Korintus, kamu ini orang yang masih bayi, kamu hanya minum susu, kamu belum bisa makan makanan yang keras. Sehingga mereka terlihat secara fenomena orang yang sangat beribadah, punya karunia, tetapi otak mereka dan hati mereka adalah manusia duniawi. Dan waktu jemaat-jemaat mau memecahkan pemimpin, mereka membuat kelompok-kelompok. Biasanya kita lihat diam gereja yang membuat pecah selain jemaat, selain majelis, selain penatua awam, adalah pendeta-pendeta yang membuat perpecahan. Pendeta-pendeta menciptakan kubu, lalu membentuk kubu-kubu yang senang kepada dia untuk menjadi kelompok dia, yang tidak senang satu persatu mulai disingkirkan. Tetapi berbeda dengan apa yang terjadi di Korintus, bukan Paulus dengan Apolos yang bermusuhan, bukan Paulus dengan Kefas yang bermusuhan, tetapi jemaat-jemaat yang memecahkan hamba Tuhan, dan nanti Paulus akan bereskan konsep yang salah ini. Jemaat-jemaat mengkubukan diri, kami golongan Paulus, kalau begitu Paulus, kamu harus bela kami. Kami golongan Apolos, Apolos, kamu harus bela kami. Golongan Kefas juga sama. Lalu yang golongan Yesus, Yesus sudah naik ke sorga, maka golongan Yesus yang susah mendapat pembelaan secara fisik, Yesus sudah ada di sorga. Nah, perhatikan, di dalam perpecahan ini, maka Paulus yang mestinya menang, karena dia pendirinya. Tetapi nanti kita melihat rohani Paulus waktu selesaikan kelompok-kelompok yang pro kepada dia, dan bagaimana dia menilai Apolos. Ini rohani Paulus yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Nah, kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang ke-18, perjalanan Paulus setelah dari Athena dia menuju ke Korintus, lalu dia pergi ke pelabuhan di Kenkrea, dan dia menuju ke Efesus. Tetapi kita melihat nanti rute ini setelah dia tiba di Antioquia, maka misi Paulus yang ketiga nanti akan mulai, dan Paulus akan menuju ke seluruh tanah Galatia dan tanah Frigia. Saat itulah Apolos datang, Apolos dari Alexandria, dia datang ke Efesus. Jadi rutenya si Apolos dari Efesus dulu, baru dia ke Korintus. Rutenya Paulus, Korintus dulu, baru ke Efesus. Maka dua kota ini mereka mengenal Paulus dan mengenal si Apolos. Sedangkan di dalam kitab Kisah Rasul kita tidak jelas kapan Petrus mengunjungi Korintus. Kita tidak jelas. Tetapi sudah ada muncul kelompoknya Kefas. Ada penafsir yang mengatakan kemungkinan besar Kefas pernah mampir di Korintus, tetapi tidak lama. Maka kubu yang pro kepada dia tidak begitu besar. Nah, sekarang kita kembali, waktu kita melihat perpecahan ini, Paulus adalah golongan yang pertama, karena dia yang mendirikan. Maka kita lihat urutan kedua yang besar, yaitu golongan dari Apolos. Paulus nanti mengatakan, aku yang menanam, atau aku yang menanam benih, nanti Apolos yang akan menyiram. Berarti Apolos generasi kedua yang berperanan penting untuk Korintus. Lalu Apolos waktu datang, Alkitab memperkenalkan Apolos, berbeda dengan dia memperkenalkan banyak tokoh di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci, waktu satu nama diperkenalkan, nanti kalau dikasih keterangan, paling berapa kalimat, paling berapa kelebihan yang ditulis. Tetapi untuk Apolos, ini sangat-sangat banyak. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18, Tuhan memakai Lukas waktu menulis. Lukas adalah kelompoknya Paulus. Lukas juga orang yang rohani luar biasa. Waktu dia menulis, dia tahu ada perbedaan golongan. Golongan Paulus sama golongan Apolos. Biasanya kalau kita tulis memperkenalkan golongan musuh, maka kita kurangi kelebihannya. Golongan yang pro kepada kita lebih-lebihkan. Kalau dia perkenalkan Paulus, dia bangga-banggakan Paulus yang banyak. Waktu perkenalkan Apolos, dia kasih satu kalimat pendek. Apolos, orang hebat, selesai. Tetapi heran, diam kitab Kisah Rasul, waktu Apolos diperkenalkan, kita akan kaget-kaget. Ini satu-satunya tokoh yang waktu dijelaskan, langsung dikasih tahu
kelebihan dia semua luar biasa, dan ada satu yang kurangnya. Mari kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-18. Dari background ini nanti kita akan memahami berapa sengitnya perpecahan dua golongan ini, karena dua kubu, baik Paulus maupun Apolos, dua-dua orang hebat. Perhatikan di ayat ke-24, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos. Ia berasal dari Alexandria. Alexandria adalah kota yang kalau saudara kunjungi hari ini, ramainya minta ampun. Saya pernah kunjungi di sana, saya kaget sekali, saya melihat kotanya ramai sekali. Itu orang jalan lalu lalang. Dan kami menuju ke perpustakaannya, tapi waktu itu kita tidak masuk sampai ke dalam-dalam, dan hanya melihat dari luar. Di dalam sejarah dicatat kira-kira ada 700.000 buku atau scroll yang ada di sana. 700.000 kapan? Ada yang catat, Pak? Ya, Sebelumnya, yang waktu kuno sebelum dihancurkan oleh Islam. Zaman dulu ya? Zaman dulu. Waktu sebelum dihancurkan oleh Islam yang menggempur lalu membakar, itu sejarah mencatat sudah mencapai 700.000 scroll. Dan itu tempat menjadi pusat kebudayaan Yunani yang paling tinggi dan pusat ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, dan di situ Apolos ada. Apolos dari kota terpelajar, Paulus dari kota terpelajar. Paulus dari Tarsus, di Tarsus ada universitas, di Alexandria ada universitas. Alexandria adalah kota kedua terbesar di wilayah Mesir. Dan ini adalah kota yang menghasilkan dua tokoh pengkhotbah yang sangat hebat dan keberanian yang sangat kuat. Oleh sebab itu, secara manusia kita pikir, ya tidak heran ada yang pro kepada Paulus dan ada yang pro kepada si Apolos. Lalu yang Kefas pernah dihina di kitab Kisah Rasul, seorang nelayan yang kurang terpelajar. Berarti bukan dari universitas yang paling top, karena dari Galilea. Yesus ini dari Nazaret. Nazaret tidak ada universitas yang top. Maka dua golongan ini yang sangat mempengaruhi seluruh jemaat di Korintus. Dan Paulus boleh dikatakan menduduki posisi yang pertama, karena pasti kelompok dia yang paling banyak dan dia berperanan yang sangat penting. Lalu kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal ke-18, dari kota terpelajar, berarti ini bukan orang sembarangan. Dan disebut dia adalah orang Yahudi. Populasi orang Yahudi di Alexandria ini sangat banyak, tetapi yang Apolos, dia Yahudi, yang sudah menguasai seluruh PL, dan dia belajar Alkitab, bukan hanya belajar seperti orang Yahudi, dia belajar untuk mengerti bagaimana orang Kristen mengerti dengan cara yang berbeda dengan orang Yahudi. Perhatikan di ayat ke-25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Di dalam kitab Kisah Rasul untuk menjelaskan orang percaya, maka memakai kata jalan Tuhan. Paulus hatinya berkobar-kobar, lalu meminta surat pergi ke Damsyik untuk menangkap laki-laki dan perempuan untuk dijatuhkan hukuman dan mendapatkan orang-orang yang hidup atau yang ada di dalam jalan Tuhan. Ini adalah orang-orang Kristen yang mau ditangkap oleh dia. Perhatikan ayat 25, ia telah menerima pengajaran. Bahasa asli yang dipakai itulah katekisasi, itulah katekismus. Jadi Apolos ini pernah dibina, pernah mendapatkan katekisasi iman orang percaya. Dan dia adalah orang yang sudah mahir, dia mengetahui orang Yahudi punya konsep beda dengan kekristenan. Dan dia diajar di situ. Nggak tahu gurunya di situ siapa, belum ada dosen STTRI di sana. Maka setelah dia belajar, ada satu yang dia kurang, karena dosen sana kurang menguasai baptisan Yohaneskah atau baptisan dalam nama Allah Tritunggal. Mereka kurang menguasai, mereka hanya tahu baptisan Yohanes. Oleh sebab itu, Apolos mengerti doktrin kekristenan hanya sampai kepada batas tentang baptisan, yaitu baptisan Yohanes. Tetapi yang lain-lain dia begitu dalam dan begitu luar biasa. Mari kita lihat waktu Kisah Rasul
mencatat kelebihan dari si Apolos ini. Ayat 24, dia fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Banyak profesor mahir kitab suci, tapi kurang pintar berbicara. Mereka pakai PowerPoint, mereka jelaskan pakai PowerPoint, lalu kalau listriknya mati, mereka sendiri panik karena semua bahan ada di situ. Otaknya dalam, tapi kurang fasih di dalam menyampaikan. Tetapi Apolos, lihat, mempunyai kombinasi. Mulutnya fasih, otaknya tajam, dan otaknya begitu mahir menguasai kitab suci atau menguasai PL. Jadi dia kalau diajak debat, dia sangat-sangat menguasai, bukan hanya secara otak, tetapi bisa menyampaikan. Lalu perhatikan di ayat ke-25 dicatat, dia bersemangat berbicara. Banyak orang fasih, tetapi seperti tape yang diputer, yang tidak ada intonasi, yang tidak ada kuasa, yang tidak ada dinamika, seperti orang sedang ngomong yang datar. Tetapi Apolos tidak. Dia begitu bersemangat berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Berarti di sini kita melihat fokus pelayanan dari Apolos adalah Kristus. Dia berfokus kepada Kristus, dia fasih untuk Kristus. Dia mahir untuk Kristus. Dia bersemangat untuk Kristus. Dia teliti untuk menyampaikan berita tentang Kristus. Lalu kekurangan yang dicatat, dia hanya mengerti baptisan Yohanes. Lalu di ayat ke-26 dipuji lagi, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Saat itulah Priskila Aquila ikut mendengarkan. Nah, biasanya hamba Tuhan yang sudah selevel Apolos, sudah mahir, sudah menguasai, sudah berani, sudah teliti, ada orang yang awam datang lalu mengkoreksi. Kira-kira orang yang hamba Tuhan besar langsung tersinggung atau tidak? Apolos ini heran. Dan Priskila Aquila juga rohani luar biasa, tidak langsung interupsi di rumah ibadat, lalu mempermalukan yang namanya Apolos. Saya adalah orang yang kenal sama Paulus. Saya dididik oleh Paulus, beda dengan ajaranmu. Dan dia koreksi si Apolos, lalu meninggikan Paulus. Tidak. Diam-diam, nanti dia bicara kepada Apolos, dengan cinta kasih, dengan lemah lembut, dia mulai menjelaskan kepada apologet ini untuk mengerti siapakah Kristus, lalu baptisan yang benar. Dan heran, Apolos tidak marah. Ini rohani seorang hamba Tuhan yang sudah sangat besar, yang sudah sangat populer, dan dia menerimanya. Lalu perhatikan setelah dia diterima, setelah dia menerima pengajaran dari Priskila dan Aquila ini, maka pelayanan dia akan semakin diberkati oleh Tuhan. Banyak hamba Tuhan tidak mau dikoreksi, maka pelayanan susah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan stop karena firman sudah tidak koreksi dia, firman ditolak oleh dia. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran atau tangan Tuhan mengkoreksi dia memblokir dan dia tolak. Tetapi Apolos tidak. Apolos menerima semua teguran. Lalu perhatikan di ayat yang ke-27. Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Nah, ini perjalanan dia akan menuju ke Korintus. Lalu saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Akhirnya perjalanan meninggalkan Efesus dan pergi ke Korintus. Dia mentakjubkan banyak orang dan dianggap dia sangat-sangat berguna. Oleh sebab itu, orang-orang yang mendapat pengajaran dari Apolos, mereka merasa ini lebih penting daripada Paulus, dan kami kalau disuruh pilih, kami mau golongannya si Apolos saja. Lalu lihat kelebihan dia dicatat lagi di ayat ke-28, dengan tak jemu-jemu, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini puncak dari semua pelayanan dia, baik di Efesus tentang Kristus, baik di Korintus tentang Kristus.
Lalu bagaimana dengan Paulus? Paulus adalah orang yang pernah tiba di Korintus dan pernah membaptis banyak orang penting yang ada di Korintus. Lalu dia adalah orang yang sudah diterima oleh golongan dia, dan Apolos juga diterima. Maka secara manusia kalau kita lihat, Paulus pasti akan iri kepada Apolos. Kenapa gua yang mulai? Lu yang dapat faedah, lu yang dapat nama. Tapi Paulus tidak, dan Paulus akan selesaikan masalah-masalah ini. Lalu perhatikan waktu Paulus mulai menyelesaikan masalah ini dicatat di dalam 1 Korintus di pasal yang pertama. Perhatikan ayat ke-13 di pasal pertama. Adakah Kristus terbagi-bagi? Mengapa dia mulai dengan menyelesaikan konflik dengan dia singgung tentang Kristus? Saya baca sekali lagi ayat ke-12. Golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. Ayat ke-13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Paulus langsung mengangkat tokoh yang kau sudah rendahkan. Dia angkat menjadi tokoh yang sangat tinggi. Adakah Kristus terbagi-bagi? Saya percaya itu fondasi yang sangat penting. Karena Yesus pernah mengajarkan, satu kerajaan tidak mungkin bertahan kalau terpecah-pecah, satu keluarga tidak mungkin bertahan kalau terpecah-pecah. Dan kalau pekerjaan Kristus sekarang terpecah seperti ini, maka hancurlah seluruh fondasi bangunan yang akan dibangun di atas batu penjuru ini. Maka dia berkata, adakah Kristus terbagi-bagi? Lalu perhatikan kalimat yang berikutnya, adakah Paulus disalibkan untuk kamu? Dia membahas tentang kematian, dia membahas tentang pengorbanan, dan dia membahas tentang baptisan. Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Paulus yang tadi sudah ditinggikan menjadi poin yang pertama, golongan Paulus. Sekarang dia mengangkat Kristus yang melampaui semua. Lalu bukan hanya itu, dia mengatakan, saya ini diutus bukan untuk membaptis, tetapi saya diutus untuk memberitakan Injil. Ayat ke-17, yang mengutus saya adalah Kristus. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Waktu dia listkan nama-nama orang yang pernah dia baptis, bukan hanya orang itu saja yang pernah dia baptis. Kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul 18, ada Krispus dan anggota keluarganya, lalu ditambahkan kalimat, banyak orang-orang Korintus yang juga percaya dan dibaptis oleh Paulus. Jadi Paulus memecahkan rekor yang luar biasa di jemaat yang tadi menolak, sekarang semua dibaptis dan mereka yang percaya dibaptis oleh Paulus, tapi Paulus tidak merasa itu kelebihan yang dia miliki, tapi dia berkata, aku diutus bukan untuk membaptis, aku diutus untuk memberitakan Injil. Nah, setelah dia mengangkat tema Kristus yang paling utama, sekarang dia akan selesaikan masalah dia yang disalah mengerti dengan si Apolos. Mari kita lihat di 1 Korintus di pasal yang ketiga. 1 Korintus di pasal yang ketiga. Ayat keempat, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Pelayan-pelayan Tuhan, ini maksudnya pelayan-pelayan Kristus. Waktu dia menggabungkan dirinya sama Apolos di dalam menyelesaikan masalah ini, dia meninggikan Kristus lagi. Dia berkata, kami ini adalah pelayannya Kristus saja. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu dia berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Lalu dia berkata, yang paling penting bukan yang nanam, bukan yang menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Lalu lihat di ayat ke-9, kami adalah kawan sekerja Allah.
Jadi Paulus kembali mengingatkan bahwa saya sama Apolos, kami pelayan, kami kawan sekerja. Kamu yang memecahkan kepala-kepala ini. Kamu yang memecahkan pemimpin-pemimpin ini. Lalu yang terakhir lihat di 1 Korintus di pasal yang ketiga. Ayat ke-21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, Kefas. Sekarang dia munculkan Kefas di situ. Baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang, baik waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, penyelesaian konflik ini diselesaikan oleh Paulus. Mereka yang sudah kehilangan kasih, mereka yang sudah tidak meninggikan Kristus, sekarang bagaimana Paulus memulihkan cara pandang mereka kepada hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Kami ini tidak ada apa-apanya, tetapi Kristus. Maka kalau saudara lihat di 1 Korintus pasal ketiga, setelah dia membahas tema perselisihan, langsung lihat di pasal ketiga ayat ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Setiap kali selesaikan konflik, dia kembali ke tema Yesus Kristus. Berarti Paulus, Apolos, Kefas tidak terbagi-bagi. Yesus mengatakan kerajaan tidak mungkin bertahan kalau terbagi-bagi. Kenapa satu kerajaan bisa bertahan? Karena kasih. Itulah yang dicuri oleh setan. Bagaimana kerajaan setan kok bisa bertahan sejak dari Taman Eden sampai hari ini? Kalau sinode saja setelah berapa puluh tahun pecah. Lalu orang-orang yang di dalam dunia bisnis rekan kerja berapa lama kemudian pecah. Kok kerajaan setan yang di dalam dirinya tidak ada kebenaran, yang ada penuh dengan kegelapan, yang ada penuh dengan kejahatan, kok yang jahat, kok tidak pecah-pecah? Karena setan menangkap rahasia, kerajaan tidak boleh terbagi, kerajaan kalau terbagi pasti pecah. Maka kerajaan setan sampai hari ini tetap kuat, karena meniru apa yang Yesus ajarkan. Dan Yesus mengajarkan prinsip kasih, kamu harus saling mengasihi, supaya dunia mengetahui kamu adalah murid-muridku. Maka Paulus mengingatkan kepada mereka, kamu terpecah karena kamu manusia duniawi. Kamu terpecah karena kamu minum susu. Kamu terpecah karena kamu tidak ada kasih. Maka nanti Paulus membahas di 1 Korintus, dia membahas semua karunia, yang paling tinggi adalah kasih. Karena ini kelemahan di Korintus. Dan waktu dia membahas semua, nanti dia kembali membahas Kristus yang lebih tinggi. Mereka kehilangan 2 poin ini, maka terjadilah semua kerusakan di dalam jemaat di Korintus. Biarlah apa yang kita sudah dengar hari ini menjadi ingatan bagi kita. Gereja bisa dipecahkan oleh gembala sidang, oleh pendeta. Dan biasanya pendeta yang memecahkan adalah pendeta senior. Saya mengamati sejak dari awal, mahasiswa baru masuk di angkatan yang baru, tidak berani macam-macam. Nanti setelah jadi vikaris, masih enggak macam-macam. Begitu dia sudah mempunyai masa dan sudah diterima baik, nanti dia yang akan menimbulkan banyak masalah. Karena sudah punya masa dan sudah dikenal. Tapi heran, Paulus tidak. Paulus sudah dikenal, dia bukan pencipta permasalahan. Lalu Apolos sudah dikenal, Apolos bukan pencipta permasalahan. Karena mereka sadar, mereka hanya pelayan Kristus. Tadi Pak Tong katakan, kita tidak punya domba, karena domba adalah milik Kristus. Gereja bukan milik kita, gereja milik Kristus. Maka kita hanya pelayan saja. Biarlah apa yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita untuk kita sama-sama melayani domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar ini. Kami bersyukur Tuhan memakai Paulus, Tuhan memakai Apolos, Tuhan memakai Kefas, memakai banyak tokoh-tokoh yang lain di dalam memperkembangkan kerajaan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang zaman tidak ada orang yang sama persis. Ada yang Paulus, ada yang Kefas, dan ada yang Apolos. Semua adalah Tuhan yang mempersiapkan dan Tuhan yang menetapkan di dalam gereja Tuhan.
untuk menjadi berkat kepada seluruh domba-domba Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Reform, berdoa untuk seluruh sinode, berdoa untuk seluruh GRI, MRI, dan PRI. Tuhan berkati supaya setiap yang melayani, baik hamba Tuhan maupun domba-domba Tuhan yang digembalakan, mempunyai konsep dan mempunyai hati yang terus tertuju pada Kristus dan kasih yang berlimpah. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.